Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman saya. Saya bukan siapa-siapa, bukan dokter, juga bukan tenaga medis. Saya hanyalah orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik jangan begadang setiap malam akan terhindar dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah jangan begadang setiap malam akan terhindar dari asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Teman-teman semua, begadang setiap malam itu akan menyebabkan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis seperti pengalaman saya. Nah, maka dari itu saya akan sharing kepada teman-teman supaya kita terhindar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, atau yang sudah terkena juga akan menjadi cepat sembuh. Ini adalah salah satu ya. Salah satu tipsnya itu adalah jangan begadang setiap malam. Seperti lagunya Oma ya, jangan begadang setiap malam. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi begadang setiap malam itu menyebabkan asam lambung ya, bukan asam lambung. Nah, begadang itu contohnya ini ya, contohnya karena sekarang memang eranya ya, jadi sehingga secara tidak sadar kita ini eh, terhanyut di dalam situasi begadang. Tidurnya sampai larut malam, nah itu biasa, itu sekarang banyak sekali yang seperti itu. Nah ini contohnya yang pertama ketika kita asik bermain laptop ya, tahu-tahu sudah jam 12 bahkan sampai jam 1 kita kasihkan di situ ya. Kita tidak menyadari bahwa kita sudah termasuk begadang karena yang mestinya sudah mulai masuk jam tidur kita menjadi belum tidur. Nah, seandainya itu berlarut-larut maka dampaknya yaitu salah satunya kita menjadi terkena asam lambung. Selain itu ya, misalkan eh, bermain HP ya, bermain HP, komunikasi dengan teman, dengan kolega, dengan siapa saja ya. Kita juga sering kasihkan ya, kasihkan tahu-tahu sudah larut malam, ya, sudah jam 12, sudah jam 1 juga belum tidur. Nah, ini sekarang banyak sekali seperti itu. Nah, contoh saya ketika belum terkena juga awalnya seperti itu, salah satu sebabnya ya itu. Kemudian kita menonton TV ya, yang hobi menonton TV, asik dengan sinetron-sinetron yang selalu kita ikuti, itu pun sering tahu-tahu sudah larut malam, sudah jam 12, jam 1 ya, bahkan ada yang sampai jam 2 karena saking asiknya menonton televisi karena sinetronnya bagus atau film-filmnya bagus. Nah, itu tahu-tahu kita sudah
begadang ya, karena yang mestinya harus sudah istirahat tidur ternyata kita masih manteng di depan televisi. Bisa jadi kita kasihkan menonton YouTube ya, menonton YouTube mungkin ada video-video yang cocok dengan kita, nah kita ikuti terus, asik. Nah itu juga sering ya, tahu-tahu sudah larut malam, sudah jam 12, jam 1, mungkin bahkan sampai jam 2. Nah akhirnya istirahat kita menjadi kurang. Karena istirahat kurang, nah itu akan memicu asam lambung untuk naik juga. Nah ini dialami ketika ya waktu itu saya belum terkena itu juga sudah seperti itu, dan ketika sudah terkena pun masih seperti itu. Nah, ketika yang sudah terkena masih ada budaya begadang seperti itu. Nah, ini yang penderitaan juga akan menambah semakin lama itu. Nah, oleh karena itu setelah kita memahami baru kita memang harus betul-betul merubah sikap. Ini termasuk bagian dari pola hidup teman-teman yang harus kita jaga, kita kendalikan, kita atur sedemikian rupa sehingga berdampak kepada kesehatan kita, khususnya asam lambung, ketensi psikosomatis itu akan terhindar, dan bagi yang sudah terkena itu akan cepat sembuh karena kita menghindari hal-hal seperti tadi contohnya begadang. Oke teman-teman ya, nah setelah kita sering melakukan begadang ya, bahkan begadang di setiap malam ya, nah itu akhirnya karena kita sudah malam, sudah larut juga belum tidur ya, biasanya ini secara fisik kita sudah kadang merasa haus, kemudian mungkin juga merasa lapar. Nah, akhirnya kita sambil menonton televisi mungkin, sambil menonton YouTube mungkin, sambil bermain HP mungkin, sambil bermain laptop mungkin. Nah, kita pasti ya, ini sudah pasti biasanya sambil ngemil, minumannya biasanya sambil ngopi ya. Pengalaman saya dulu juga seperti itu ketika kita mau menonton film di televisi yang kita ikuti, biasanya ketika sudah di atas jam 10 ini biasanya kita bikin kopi. Nah, tahu-tahu sampai malam ya, karena sudah ngopi kan menjadi lebih bertahan ya, lebih bertahan. Nah, setelah kita juga sudah minum kopi ya, kadang kita rasanya agak lapar ya, ya karena nggak tidur akhirnya efeknya juga menjadi lapar. Nah, karena lapar biasanya kita ngemil makanan-makanan yang ada itu. Nah, kalau mungkin ngemil juga masih lapar, biasanya sampai makan ya, makan besar lah ya, makan nasi itu, makan besar. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, padahal yang namanya di malam hari ya, di malam hari apalagi yang sudah terkena asam lambung depresi psikosomatis, ini khususnya hubungannya dengan pola makan itu harus sudah diakhiri ya. Jadi setelah saya pelajari, saya mengetahui ternyata ini ya tentang pola makan, itu makan saya tutup biasanya terakhir itu jam 8 ya. Nah, setelah jam 8 sampai pagi baru makan lagi jam 6 pagi. Tapi ketika kita belum memahami, belum tahu info-info yang lebih luas tentang seputar asam lambung, nah itu kita biasa seperti itu, bahkan sudah terkena asam lambung pun masih biasa begadang seperti itu, sambil ngopi, sambil ngemil, bahkan kalau lapar tambah lagi makan besar. Nah, padahal dengan di malam hari ketika kita mau tidur, kemudian mungkin kita ngopi, mungkin kita ngemil, mungkin kita makan nasi ya, makan besar. Nah, itu karena perut terisi dan bahkan mungkin penuh, itu akan memacu asam lambung untuk naik. Nah, karena asam lambung naik ketika itu sering terjadi ya, apalagi setiap malam. Nah, itu kemudian kita langsung tidur. Nah, itu yang akan menyebabkan GERD.
itu karena posisi tidur itu kan posisi datar ya, terlentang. Nah ini sehingga asam lambung mudah sekali untuk naik ke kerongkongan yang akhirnya menjadi GERD itu. Nah setelah terjadi GERD kemudian timbul beberapa sensasi ya yang sering disebut 1001 rasa sensasi. Nah akhirnya tubuh menjadi semakin kacau lagi ya, karena rasanya bermacam-macam, bahkan rasa yang aneh-aneh yang belum kita rasakan juga dirasakan. Nah akhirnya akan muncul kecemasan ya. Nah setelah kecemasan muncul maka kita menjadi terkena anxiety atau kecemasan berlebih gitu. Nah setelah terkena GERD, terkena anxiety, pikiran semakin ruwet lagi karena berpikirnya itu biasanya menganalisa tentang kondisi tubuh kita yang semakin tidak karuan. Nah akhirnya berpikirnya menganalisa hal-hal yang negatif. Contohnya misalkan paru-parunya kena, mungkin jantungnya kena, mungkin ginjalnya kena. Berpikirnya seperti itu karena ada rasa-rasa yang sangat dahsyat itu. Nah ketika sudah seperti itu, apa yang dipikirkan oleh pikiran kita ini akan direspon oleh tubuh kita. Nah respon yang paling sensitif yang pertama itu adalah lambung. Maka lambung sering disebut sebagai otak yang kedua. Nah ketika sudah seperti itu berlangsung, maka ini akan berputar menjadi lingkaran negatif yang akhirnya menjadi sulit sembuh. Nah salah satu pemicunya adalah begadang setiap malam. Itu begitu teman-teman. Nah setelah saya pelajari, maka dalam rangka mencari penyembuhan ketika saat itu saya terkena sudah lama ya, bahkan sampai tahunan juga belum sembuh. Nah akhirnya memang betul-betul merubah segalanya ya, termasuk pola hidup itu ya. Nah dengan seperti itu saya berusaha ya menghindari begadang ya. Nah akhirnya berangsur-angsur menjadi sembuh dan saya disiplin ya, misalkan untuk malam saya tidak pernah makan ya, yaitu saya tutup di jam 8, makannya lagi nanti pagi jam 6. Tapi kalau misalkan minum nggak apa-apa ya, misalkan kita terasa haus sekali, nah kita minum tidak apa-apa tuh. Nah selain itu ya, tidur juga harus ada posisi-posisi yang menguntungkan, yaitu contohnya tidur itu dengan posisi kepala agak tinggi, nyender istilahnya ya. Gitu. Nah biasanya untuk nyender seperti itu kita pakai 2 bantal ya, dengan 2 bantal posisi agak tinggi sehingga sekalipun ada asam lambung yang sedikit naik itu tidak akan terjadi GERD karena tidak akan sampai ke kerongkongan. Begitu teman-teman ya, sehingga ketika teman-teman ingin sembuh atau ingin terhindar dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, salah satu solusinya adalah stop begadang. Oke, itu teman-teman ya. Jadi kelihatannya kadang hal yang tidak kita sadari, hal yang sepele, hal yang biasa kita lakukan, ternyata biangnya dari situ ya. Nah maka dari itu berangkat dari pengalaman ya yang saya perhatikan, kemudian saya analisa tentang diri saya sendiri, ternyata ini termasuk pemicu ya, pemicu yang menyebabkan adalah salah satunya ini begadang di setiap malam. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis akan cepat sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.